semua yang ada di rumah, apa kabar? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi bareng saya, Tanti Oki Maria Susanti yang tidak pernah jemu-jemu untuk menginfokan tentang Politeknik Negeri Cilacap. Kali ini saya kedatangan langsung 2 cowok ganteng. Saya datangkan dari Afrika ya. Langsung saja perkenalkan, ini nggak usah lama-lama ya. Siapa? Perkenalkan diri dari yang maskulin. Siapa Mas? Ya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Galan Bukti Suara, bisa dipanggil Galan. Di sini di Himatris, saya sebagai ketua himpunan. Satunya lagi? Oke, izin masuk ya. Perkenalkan nama saya Arfila Fesnadi, bisa dipanggil Filal. Di Himatris saya sebagai wakil ketua himpunan. Nah, dari perkenalkan mereka itu kan udah nyebutin Himatris. Sebenarnya Himatris itu apa sih, Bu? Himatris itu apa sih di Politeknik? Kok ada namanya Himatris? Itu apa sih Himatris? Galan Lambo Anarki. Galan Lambo Anarki. Jadi Himatris itu himpunan mahasiswa komputer dan bisnis yang dimana itu menaungi jurusan komputer dan bisnis. Oh gitu. Jadi jurusan komputer bisnis itu punya sebuah himpunan mahasiswa-mahasiswanya mereka untuk dinaungi, untuk dibuat kelompok lah ya, supaya lebih memudahkan koordinasi dan lain. Emang Himatris pekerjaannya apa aja? Pekerjaan, visi-visi dan tujuannya apa saja? Kalau dari Himatris sendiri itu visi-misinya dari visinya itu mewujudkan mahasiswa komputer dan bisnis, jurusan komputer dan bisnis itu yang aspiratif, adaptif, iya, bukan untuk yang kritik-kritik yang ini kan ya, beda ya, supaya kampusnya kondusif, mahasiswanya juga nyaman, pokoknya menunjang semua kegiatan kampus yang positif gitu ya. Salah satunya Himatris ini himpunan. Kadang-kadang juga Himatris suka ada pergi kemana gitu ya, ada kayak makrab gitu ya, itu untuk mengakrabkan. Biasanya kalau mahasiswa baru tuh Himatris mengadakan sebuah makrab gitu, itu yang melaksanakan Himatris. Oh, Himatris semua. Terus ada juga yang JKB Learning itu. JKB Learning Center. Nah, JKB Learning Center itu apa? Jadi itu sebelumnya ini JKB Learning Center ini merupakan program kerja dari salah satu UKM yang ada di Politeknik. Itu UKM Protik. Nah, jadi di tahun lalu itu dipegang oleh mereka dan sekarang kita kita ambil dan kita perluas lagi jangkauannya karena waktu di Protik itu hanya jatuh ke anak-anak TI saja gitu ya. Oh, berarti sekarang boleh semuanya tapi dibawahi oleh JKB Learning. Tapi kalau dari 2 jurusan itu boleh nggak? Boleh. Oh, boleh. Iya, Protik kan ada elektro juga kan, ada anak mesin juga. Oh, boleh ya. JKB Learning itu keren banget loh. Jarang-jarang sebuah kampus yang mempunyai mahasiswanya menginisiasi sebuah JKB Learning. Itu kan ya sebuah pembelajaran saling sharing tentang pembelajaran yang ada di kampus. Itu keren banget. Ada JKB Fest. Apa itu JKB Fest? Apa JKB Fest? Apakah rompi? Oh, Fest itu bukan. Fest. Untuk JKB Fest sendiri itu atau singkatan dari JKB Festival. Itu sebuah acara yang dimana itu menjadi wadah untuk ulang tahun jurusan. Oh gitu. Emang ulang tahunnya kapan? Aku aja nggak tahu. Untuk ulang tahunnya itu di bulan Mei. Di bulan Mei. Jadi setiap bulan Mei itu kalian ngadain namanya JKB Fest. Diikuti seluruh mahasiswa kampus Politeknik Negeri Cilacap untuk mengikuti JKB Fest ini, memperkenalkan prodi-prodinya, jurusannya. Tapi memang kalau JKB Fest itu prodinya memang salah satunya prodi favorit ya, Teknik Informatika ya. Sekarang juga kayak keamanan cyber juga banyak pendaftarnya. Nah, memang udah dari pendirian dari Himatris, sudah dari awal pendirian Politeknik ya udah ada Himatris. Kalau sebelumnya itu sebelum ada Himatris itu ada namanya HMTI. Oh iya, hanya untuk Teknik Informatika ya. Di tahun 2023 itu baru setelah RKS masuk, itu masuk baru kita berubah menjadi Himatris. Kamu berarti dari tahun berapa jadi ketua, Mas? Baru dari Galan. Baru. Galan semester berapa Galan sama Alfil? Semester 4. Semester 4. Dari Teknik Informatika. Janjian. Kembar ya. Satunya berkumis, satunya berkacamata. Tapi emang kamu dari semua informatika janjian untuk daftar Himatris atau gimana? Kenapa bisa pengen aktif di Himatris? Kalau dulu awalnya sih dari akunya sendiri Bu. Dari akunya sendiri tuh kayak kan mengajukan untuk menjadi ketua kan. Nah, terus bingung tuh wakilnya siapa. Akhirnya setelah mencari menemukanlah sahabat. Jadi ini udah kayak kembar kemana-mana ya. Tapi bener, saya tuh kadang-kadang saya ya pribadi kalau ngelihat mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap udah capek kan. Kalau Politeknik kan sistemnya paket ya.
kemudian kecepatan. Jadi kayak praktek, teori gitu ya, habis itu UTS, habis itu UAS, kayaknya cepet banget Bu gitu ya. Nah itu kan nggak susah bagi waktunya dengan ada kegiatan himpunan, harus ada kegiatan ini dan itu nggak khusus atau membebani atau nggak sih sebenarnya? Sebenarnya enggak juga sih, karena dari kita sendiri ya itu merupakan apa ya, salah satu resiko. Kalau Iya, mau apa ya, ngambil resiko ya harus terima resiko kita banyak-banyak juga. gitu. Itu soal manajemen waktu juga kita juga berlatih soal itu sih Bu. Jadi kalau soal Membagi. kesadaran ya sebenarnya ada momen-momen di mana kita sempat apa ya, sempat keteteran juga, sempat capek Heeh. juga, tapi kembali lagi ke niat kita dan apa ya, Komitmen komitmen kita iya, gitu komitmen ya. kita bahwa ini aku tuh mau memajukan sebuah organisasi, saya sudah dikasih amanah untuk menjadi ketua dan wakil ketua, saya kepengen benar-benar fokus dan bisa membagi waktu dengan nilai akademik. Tapi IPK kalian bagus nggak? Alhamdulillah. Oh jadi benar-benar yang bisa bagi waktu banget berarti ya. Tapi kalau ngomong menyita waktu, emang sering kumpul-kumpul di matris itu? Kalau kumpul-kumpul sih, kalau untuk rapat sendiri ya, yang Mhm, formalnya, rapat mhm. rutinnya itu 1 bulan sekali, Bu. 1 bulan sekali itu Iya, wajib rapat ya? wajib rapat. Ngapain aja? Nah, Suka bingung saya sama mahasiswa. Rapat terus ya. Tapi memang punya, visi misi apa gitu ya, harus dibentuk gitu ya, iya, apa rapatnya tentang yang mengenai proker gitu ya, udah ada program kerja gitu. itu biasanya bahasanya paling tentang Disuruh sama pembinanya? Atau enggak? Atau inisiatif kalian? itu sih ya inisiatif sih, Bu. Inisiatif, Heeh. saya mau ada kegiatan ini ya, maunya dicape-capein. Pak Lutfi ini capek-capekin mereka loh. Pembinanya Pak Lutfi ya berarti ya? Lutfi. Tapi itu nggak capek beneran. Saya kadang-kadang emang iya kalau jadi orang tua nih, anak-anak pulang jam 9, emang kamu ngapain di kampus gini? Padahal ada hal positif seperti kalian ya untuk rapat, untuk memajukan organisasi, untuk punya pengalaman, dan satunya untuk arah menuju ke dunia kerja. Bener nggak sih? Aku tuh ngerasa kalau anak-anak yang, ikut organisasi berbeda. Awalnya mungkin saya yakin Galan sama Afila pas masuk sebelum Himatris mungkin masih malu-malu buat, ngobrol di depan umum gitu ya, terus ketemu dosen juga masih malu. Tapi sekarang kalau ikut organisasi kan ada public speaking-nya udah Iya, bagus, ya nggak sih? Ngerasa nggak sih? Selain itu juga kalian punya relasi ya nggak? iya betul. Relasi punya ketemu siapa, kan kalau ada kegiatan pasti butuh ada tenan mungkin ya, ada sponsorship, terus ada narasumber, itu kalian kan mencari ini sendiri kan, inisiatif, "Oh narasumbernya ini deh Bu, tenannya nanti konsepnya seperti ini." Nah itu kan juga menambah relasi, Iya, bagus sih menurut aku. Dan, kalau kalian menjadi himpunan pasti kan masuk di sebuah CV ketika iya, mendaftar iya, kerja. iya. Iya, udah punya banyak CV nggak sih? Apa aja pengalaman yang kalian master, yang kira-kira akan aku masukkan besok untuk di sebuah kurikulum vitae aku apa aja gitu ada? Ketua himpunan ini udah nih, Paling ini ya, terus pas dulu SMA, SMK dulu. SMK, Ya, pernah jadi ketua OSIS dulu. ketua OSIS. Kamu ketua OSIS? Iya dulu. Ih luar biasa. Kenapa nggak di sini di ketua BEM? Terlalu berat. Tuh, daftar nggak sih? Tapi heran, kalau himpunan banyak banget yang daftar, tapi kenapa BEM nggak ada yang daftar? Kenapa? Karena bebannya terlalu berat atau tanggung jawabnya terlalu berat atau gimana? Mungkin karena apa ya, cakupannya lebih luas juga. Cakupannya lebih luas, bebannya lebih berat Iya, juga. karena Heeh. BEM kita kan cuma ada BEM Univ kan yang BEM. Tapi kan lebih lebih apa ya, lebih terkenal, populer, lebih populer gitu. Nggak kepengen. Enggak sih, dia himpunan juga nggak kalah populer, Bu. Apa ya? Iya, dari kita sendiri karena kan kita tergabung juga salah satu apa ya, organisasi eksternal, forum eksternal namanya Permikomnas, Bu. Oh, Jadi itu yang seluruh Indonesia itu. betul, Luar biasa, itu yang benar-benar hmm, privilege banget ya buat kalian ya. ya, Bisa ketemu sama mahasiswa seluruh informatika seluruh. ya, seluruh Indonesia. Itu yang pertama masukin ke grup itu siapa sih? Yang Perkominas? Apa emang dari awal-awal udah ikut tuh? Di tahun 2000 berapa ya? Pokoknya itu di HMTI angkatan keempat. Terus sharing-sharing sama itu juga Nafas. menambah relasi kalian Hmm, suatu saat mendapat ya. pekerjaan, suatu saat ada informasi apa. Bener, sekarang paling deket sama cewek yang mana? Waduh, kenapa gitu? Ih, ada pacar aku Bu, jangan nyebutin cewek. Tapi di Perkominas itu ada grupnya kan? Ada. Ada, terus kalian masuk ke grup situ bisa informasi-informasi apapun. Kalau ada perlombaan biasanya diinfokan di situ Iya, juga. iya. Oh iya bagus banget sih sebenarnya. Kan udah pernah ada kegiatan di Politeknik Jelas Udah pernah. kemarin ya? Itu namanya musyawarah wilayah. Iya, Itu Muswil. diikuti masih apa ya? Himpunan se-Jawa Tengah ya, Bu. Kamu pernah nanya nggak sama mereka testimoni tentang kegiatan di Politeknik? Pernah. Pernah Jadi gimana? eh Kan Cilacap kan kota kecil nih, aku dari mana gitu terus gimana? alhamdulillahnya banyak banget pujian nih, Bu. Oh iya? Nah, soal kemarin musul kemarin. Heeh. Jadi ada juga salah satu orang yang udah mengikuti apa ya? 3 kali muswil dan Mhm. dia bilang itu muswilan di PC ini
yang terbaik lah ya. Terbaik ya, servisnya, pelayanannya gitu ya. Ih keren banget, berarti harus berterima kasih sama Bu Endang bagian akademik ya, karena bagian akademik support kalian. Aku juga kadang-kadang suka kalau anak-anak ke bagian akademik itu ngasih sponsor dan apa, emang ngapain sih buat acara apa? Kan nggak usah capek-capek, kalian fokus aja kuliah. Tapi memang ada positifnya di situ ya. Iya. Berapa peserta kemarin Mutual seluruh Indonesia? Kurang lebih sekitar 120-an ya. 120 datang ke Politeknik. Nah itu juga sebenarnya ajang promosi kampus ya. Iya betul. Iya kan mereka siapa tahu punya adik, punya kakak yang belum kuliah ya. Ya itu sih keren. Semoga nanti kalau kalian di grup itu kalian bisa, saya nanti nitip brosur ya. Waduh. Untuk mempromosikan. Tapi benar sih Himatris udah punya perkumpulan. Tapi kalau himpunan yang lain ada nggak kayak gitu? Kalau kalian setahu kalian? Oh ada dari yang mesin juga ada. mesin. Oh ada. LK Ibu. LK juga ada. Muswil LK. Oh keren ya. Ini baru tahu loh. Soalnya saya nggak pernah kuliah nggak pernah kayak gitu soalnya. Baru tahu. Terus rencana ke depan yang terdekat ini Himatris apa? Himatris Kan besok JKB Fest ini. Udah dari sekarang. Udah. Apa yang kalian konsepkan? Konsepkan karena kita terkendala juga ya Bu. Efisiensi anggaran baik. Efisiensi anggaran. Jadi kalian harus ekstra luar biasa mencari sponsorship mungkin ya. Tapi sponsor ini sangat digembleng ya, karena kalian tuh kepengennya banyak, pengen ini pengen itu, uangnya nggak ada gitu ya, terus habis itu diviralkan enggak deh. Siapa tahu itu ya, itu kayaknya kamu deh, coba sebutin kamu deh, nanti aku cari tahu. Enggak deh, tapi benar harus cari sponsor sendiri gitu ya, nggak ada kampus nggak sebanyak kayak tahun kemarin gitu ya. Terus apa konsepnya? Mau ada musik pasti. Iya kurang lebih untuk konsep paling sama seperti ada tenan, ada musik, ada lomba. Ada datengin tamu dari mana gitu. Lomba-lombanya apa aja? Lomba-lombanya itu mungkin salah satu aja Bu. Yang menarik mungkin ada fast typing Bu. Jadi itu? mengetik cepat Bu. Lomba mengetik cepat itu pesertanya dari SMA? Pesertanya dari ya sih Bu. Dari mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap sendiri, atau ada nggak yang dari luar pesertanya yang dari SMA gitu ke depannya? Itu kita belum ada sih Bu. Belum terkonsep karena masih bulan Mei lah ya. Saya pengen ngasih ide deh supaya mendatangkan dari SMA SMK gitu apa gitu ya. Mendatangkan ada apa? Tapi sebagai peserta ya Bu. Oh kayak seminar gitu ya, pelatihan gitu ya. Ini kan kalau JKB Learning kan hanya untuk mahasiswa Politeknik. Kapan JKB Learning datengin kayak anak SMA bisa ya. Nah itu konsepnya kayak gitu. Jadi siapapun anak SMA SMK yang mau sedikit tentang roti gitu kan. Sebenarnya kalau protik itu kan tidak hanya untuk mahasiswa ya, mungkin bisa anak-anak SMA juga yang memang punya interest ke situ kan bisa ya. Nah itu idenya seperti itu ya. Berapa kira-kira duit yang butuhnya? Lebih. Kenapa duit yang butuhnya? Nggak, nanti saya bantuin sponsor. Masih bulan Mei kan? Masih bulan Mei. Nanti saya coba bantu sponsor, carikan sponsor supaya bisa terkonsep, karena memang dalam efisiensi anggaran ini kita harus benar-benar meminimalisir anggaran tapi memaksimalkan hasil gitu. Ada tambahan atau ada masukan buat mahasiswa baru atau mahasiswa Himatris yang kalian pengen sampaikan di sini? Mumpung podcast ini pasti dilihat sama semuanya, pasti kalian ada undang-undang apa gitu, silahkan disampaikan. Filal Galan Rabu Anarki. Ya mungkin untuk mahasiswa baru ya Bu. Iya. Mendaftarkan itu. Untuk kalian sendiri itu jangan terlalu mungkin jangan ngikut teman ya. Jadi kalau misal kalian punya interest di salah satu bidang ya coba ditekan situ aja, jangan ngikut-ikut teman, karena nanti kalian akan merasakan sendiri akibatnya pas kalian sudah masuk di bidang tersebut. Dimana kalian ngikut-ngikut teman ya, jadi kalian akan terus ngikut teman ke depannya. Jadi kalian kalau kalau ditinggal sendiri itu malah nggak bisa nanti. Bener banget. Jadi kalau kalian interest ke salah satu bidang, coba ditekunin di bidang itu. Siapa tahu itu emang bidang yang kalian kalian mampu dan kalian bisa, dan siapa tahu kalian dapat pekerjaan juga di situ gitu. Kok pinter banget sih? Atau kamu memang dari SMA jurusan apa? SMA TKJ Bu. Oh memang ada hubungannya sama TI ya. Oh ya berarti memang kamu udah punya passion, visioner di situ gitu ya. Kalau Filal sendiri gimana Filal? Untuk teman-teman semua, untuk mahasiswa tingkat 1 maupun tingkat 2 yang sekiranya ingin bergabung dengan organisasi, saran jangan lupakan untuk perkuliahannya, karena dengan Dibandingkan. Ya, jangan membandingkan perkuliahan maupun untuk organisasi, karena
untuk 2 hal tersebut kan sangat penting. Harus bisa jalan bareng-bareng ya? Jalan bareng. Dan jangan lupa untuk selalu fokus dengan apa yang kalian inginkan dan tujukan, begitu. Oh gitu. Kirain kalian tetap kuliah ya, siapa tahu kalian ketemu jodoh di kampus gitu ya. Jodoh siapa ini? Ya itu visioner juga, bener. Kan siapa tahu sambil menyelam minum air. Tapi bener deh kalian, saya ngerasa Himatris atau organisasi yang ada di kampus yang anak-anaknya sebenarnya udah fokus dengan kuliahnya, tetapi tetap bisa membagi waktu. Saya acungi jempol buat kalian yang benar-benar bisa membagi waktu. Semoga kecapaian kalian atau jerih payah kalian itu bisa mendatangkan positif buat kampus. Pasti dong mendatangkan buat kampus positifnya. Mungkin kalian juga lelah kalian juga akan mendatangkan hal positif juga buat kalian. Yang tadi saya bilang ada relasi, kemudian nanti di dunia kerja kalian juga akan lebih siap dari mulai public speaking, leadershipnya karena sudah biasa ngobrol di depan orang, kemudian bisa membawahi ada apa kayak anggota-anggota Himatrisnya itu yang benar-benar yang harus kalian asah dari sekarang gitu ya. Senang banget sih aku ketemu dengan orang-orang yang keren, anak-anak seperti ini berprestasi, tidak hanya prestasi non akademik tapi prestasi dalam hal organisasi memajukan kampus gitu. Makasih Galan, makasih Filal. Jangan pernah kamu masa jabatannya sampai berapa lama? Sampai bulan Juli. Setahun doang? Iya. Oh, kalau Himatris setahunnya, kirain sampai kamu lulus gitu ya. Mau magang ya hari ini? Berarti kalau kalian magang udah selesai jabatan. Oh ya, berarti udah aman lah ya. Terima kasih Galan, Filal, semoga IPK kalian tetap, kemudian kalian bisa mengikuti akademiknya dan non akademiknya juga, balance dua-duanya. Oke, besok saya ketemu lagi sama kalian ketika mau ada JKV. Saya sudah bentuk kita promosi besar-besaran di podcast. Sponsorship nanti hubungi Bu Kiki ya. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih sekian podcast dari Politeknik Negeri Cilacap. Semoga memberikan pencerahan. Kalian yang tadinya bingung-bingung buat daftar kuliah mau di mana, tentukan pilihan kalian di kampus terbaik di Indonesia, Politeknik Negeri Cilacap ya. Kita tunggu semuanya di Politeknik Negeri Cilacap. Building skill for the future. Bye dah. Thank you semuanya. Sarangnya.